Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Rifda Nur Aida. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan jasa. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan tetap selalu jaga kesehatan serta semangat dalam belajar ya. Perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan suatu unit usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Ciri-ciri perusahaan jasa. Yang pertama, perusahaan tidak menawarkan produk yang jelas wujudnya. Yang kedua, sulit untuk mengukur standar harga pada jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan jasa dikarenakan produk tidak dapat dipisahkan, produk berubah-ubah, dan produk tidak dapat disimpan. Contoh perusahaan jasa. Salon. Salon yang memberikan jasa luluran, make up, potong rambut, perawatan kuku, dan lain sebagainya. Bagaimana siklus akuntansi pada perusahaan jasa? Siklus akuntansi pada perusahaan jasa adalah prosedur pencatatan transaksi sehingga menjadi laporan keuangan yang terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama yaitu pencatatan, tahap kedua pengikhtisaran, dan tahap ketiga tahap pelaporan. Kita memasuki tahap pertama, yaitu pencatatan. Pada tahap pencatatan, transaksi keuangan yang terjadi dicatat dalam suatu formulir pencatatan yang disebut jurnal. Pencatatan dilakukan secara kronologis, sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi seperti yang tertera dalam bukti transaksi. Ada beberapa tahap dalam pencatatan perusahaan jasa. Tahap yang pertama, menyiapkan sumber dokumentasi atau bukti transaksi. Bukti transaksi dapat berupa cek, nota, faktur, memo, kwitansi yang diterima setiap mengadakan transaksi atau kejadian yang ada di perusahaan. Tahap yang kedua, pencatatan ke jurnal umum. Pencatatan ke jurnal umum dilakukan berdasarkan data yang terdapat dalam bukti transaksi, di mana jurnal dicatat secara kronologis sesuai tanggal terjadinya transaksi yang tercantum dalam bukti transaksi. Tahap yang ketiga, posting ke buku besar. Posting ke buku besar merupakan proses pemindahan dari buku jurnal ke buku besar disebut dengan posting. Di dalam buku besar, akun-akun dibagi sesuai golongan, yaitu akun neraca atau real dan akun nominal atau laba rugi. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap pengikhtisaran. Pada tahap pengikhtisaran, transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal dipindahkan ke buku besar sehingga transaksi yang terjadi selama periode tersebut diringkas dan tergambar dalam saldo masing-masing akun yang disusun dalam neraca saldo.
Ada beberapa tahap dalam pengikhtisaran. Yang pertama, menyusun neraca saldo. Data neraca saldo berasal dari saldo sementara buku besar. Neraca saldo dibuat sebagai langkah awal untuk menyusun kertas kerja. Tahap yang kedua, membuat ayat jurnal penyesuaian. Dalam membuat ayat jurnal penyesuaian, suatu perusahaan melakukan pencatatan ke dalam laporan. Terkadang, ada akun-akun yang belum sempat dicatat oleh perusahaan. Disinilah untuk mengetahui saldo akun real dan nominal sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Tahap yang ketiga, menyusun kertas kerja. Menyusun kertas kerja merupakan alat bantu untuk membuat laporan keuangan dari transaksi yang perkembangan perusahaan. Menyusun kertas kerja merupakan alat bantu untuk membuat laporan keuangan dari transaksi yang terjadi di dalam suatu perusahaan selama satu periode karena berfungsi mengetahui perkembangan perusahaan yang berisi semua laporan yang terjadi seperti ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo, ikhtisar laba rugi, dan neraca. Tahap yang keempat, membuat jurnal penutup. Untuk membuat jurnal penutup, ini untuk menutup akun-akun nominal, prive, ikhtisar laba rugi, supaya tidak terjadi perhitungan ulang terhadap transaksi pada periode berikut. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap kelima, membuat neraca saldo setelah penutupan. Dalam membuat neraca saldo setelah penutupan, tujuannya yaitu menentukan apakah akun buku besar telah seimbang untuk memulai kegiatan pada periode tertentu. Langkah ini berhubungan dengan pengambilan ayat jurnal penyesuaian tertentu. Tahap terakhir dalam siklus akuntansi yaitu tahap pelaporan. Pada tahap pelaporan, yang disusun pada tahap ini yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Pada tahap ini, saldo akhir dari setiap akun dilaporkan dalam suatu dokumen tersendiri, sehingga posisi keuangan dan hasil usaha selama periode yang bersangkutan dapat diketahui. Materi selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai jurnal penutup. Kegiatan akuntansi dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kondisi keuangan sebuah perusahaan yang akan diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan, di mana dalam laporan keuangan tersebut terdapat akun tetap dan akun sementara. Akun sementara ini biasanya digunakan dalam menghitung laba rugi perusahaan yang terdiri dari pendapatan dan beban. Selain itu, ada akun prive yang digunakan dalam laporan perubahan modal, di mana setelah satu periode maka akun sementara tersebut harus ditutup agar kembali ke posisi 0. Pengertian dari jurnal penutup. Seperti yang telah diketahui bahwa dalam akuntansi terdapat akun sementara yang harus dinolkan, di mana untuk itu dibutuhkan jurnal penutup. Dalam jurnal penutup, saldo laba rugi dipindahkan ke akun modal sehingga akun sementara itu bersaldo 0. Begitu juga dengan akun prive. Akun prive merupakan akun sementara yang digunakan untuk menampung penarikan modal selama satu periode akuntansi.
Saldo prive ini dipindahkan ke akun modal. Proses pemindahan akun sementara ke akun modal dicatat dalam jurnal umum yang disebut sebagai jurnal penutup. Jadi, dapat disimpulkan jurnal penutup adalah ayat jurnal untuk mengenolkan saldo perkiraan sementara sehingga perusahaan dapat mengetahui laba atau rugi usaha selama satu periode. Tujuan dari jurnal penutup. Menutup rekening berarti membuat saldo rekening nominal tersebut menjadi nol dan memindahkan saldo rekening nominal tersebut ke dalam rekening modal sehingga rekening modal menunjukkan saldo akhir sesuai dengan apa yang tercantum dalam neraca akhir. Adapun tujuan pembuatan jurnal penutup, yang pertama, untuk menutup saldo yang terdapat dalam semua perkiraan sementara sehingga perkiraan tersebut menjadi nol. Yang kedua, agar saldo rekening modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode sehingga rekening modal akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan dalam neraca. Adapun langkah-langkah membuat jurnal penutup. Dalam pembuatan jurnal penutup, perlu dibuka rekening baru, yaitu rekening ikhtisar laba rugi yang digunakan untuk menampung pemindahan untuk saldo rekening-rekening nominal. Dan pada akhirnya, rekening ikhtisar laba rugi itu akan ditutup dan saldonya dipindahkan ke dalam rekening modal. Hal yang perlu diperhatikan saat akan melakukan penutupan adalah saldo semua rekening nominal tersebut harus sudah disesuaikan dan setelah membuat jurnal penutup jangan lupa untuk melakukan posting ke dalam buku besar kembali. Penutupan pencatatan akuntansi dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menutup rekening pendapatan dengan memindahkan saldo setiap rekening pendapatan ke rekening ikhtisar laba rugi. Yang kedua, menutup rekening biaya dengan memindahkan saldo setiap rekening biaya ke rekening ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, menutup rekening ikhtisar laba rugi dengan memindahkan saldo rekening tersebut ke dalam rekening modal. Yang keempat, menutup rekening prive ini jika ada dengan memindahkan saldo rekening tersebut ke rekening modal. Adapun beberapa akun yang membutuhkan jurnal penutup. Yang pertama, akun pendapatan. Yang kedua, akun beban. Yang ketiga, akun ikhtisar laba rugi. Dan yang terakhir, akun prive. Adapun untuk penyusunan jurnalnya, yaitu yang pertama, untuk akun pendapatan, penutupan akun pendapatan jika ditutup ke akun ikhtisar laba rugi, maka jurnalnya pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi. Menutup akun beban, jika ditutup ke akun ikhtisar laba rugi, maka jurnalnya ikhtisar laba rugi pada beban. Untuk akun ikhtisar laba rugi, ini ada dua kemungkinan, jika perusahaan mengalami laba dan jika perusahaan mengalami rugi. Dalam menutup ikhtisar laba rugi, ini harus disesuaikan dengan keadaan perusahaan, di mana untuk menutup ikhtisar laba rugi, jika perusahaan mengalami laba, maka jurnalnya ikhtisar laba rugi pada modal. Namun, jika perusahaan mengalami rugi, maka jurnalnya modal pada ikhtisar laba rugi. Dan yang terakhir yaitu akun prive. Pencatatan akun prive dalam jurnal penutup yaitu modal pada prive.
Sampai di sini penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa selalu tonton video selanjutnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.